Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya di channel ini Amalia Fitri, dan kali ini saya akan menemani Anda untuk belajar uji perbedaan atau komparasi dengan analisis varians. Sebelumnya kita ketahui dulu apa itu analisis varians dan tujuannya untuk apa. Analis varians sendiri itu awalnya dikembangkan oleh Ronald Fisher tahun 1930-an. Kemudian dikembangkan lagi oleh John W. Tukey. Analisis varians sendiri suatu alat statistik yang di sini tujuannya untuk apa? Untuk melihat pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat. Nah, namun yang perlu Anda garis bawahi bahwa variabel di sini itu harus berskala nominal dan variabel terikatnya berskala interval. Contohnya bagaimana? Misalnya gini, Anda ingin melihat apakah ada pengaruh metode pembelajaran terhadap prestasi belajar. Nah, metode pembelajaran itu adalah variabel yang berskala nominal. Kemudian, misalnya lagi, Anda ingin melihat apakah ada pengaruh antara waktu belajar terhadap prestasi belajar. Nah, waktu belajar baik pagi, siang, sore, malam, itu kan di situ juga variabel yang berskala nominal. Nah, di sini kalau variabel bebasnya berskala nominal dan variabel terikatnya itu berskala interval, maka Anda menggunakannya adalah analisis varians. Kemudian pengaruhnya sendiri itu bisa kita lihat dari ada atau tidak adanya perbedaan rata-rata antara kelompok-kelompok yang kita bandingkan. Jadi misalnya begini, kita ingin melihat apakah ada pengaruh waktu belajar terhadap prestasi belajar. Nah, untuk waktu belajar sendiri itu kita misalkan kita bagi menjadi ada pagi, siang, kemudian malam. Nah, untuk nanti dalam suatu populasi, kemudian kita akan anggaplah kita itu ada 3 subpopulasi. Subpopulasi pertama itu adalah siswa yang belajar pagi hari, subpopulasi kedua adalah siswa yang belajar di siang hari, dan subpopulasi yang ketiga adalah siswa yang belajar di malam hari. Nah, untuk subpopulasi yang pertama, nanti diambil satu sampel. Untuk yang belajar di siang hari juga kita ambil satu kelompok sampel, dan untuk yang belajar di malam hari juga kita mengambil satu kelompok sampel. Nah, kemudian antara masing-masing kelompok ini kemudian kita bandingkan apakah ada perbedaan rata-ratanya. Kalau ada perbedaan rata-ratanya, ini artinya bahwa bisa jadi dari perbedaan waktu belajar itu mempengaruhi ke prestasi belajar. Nah, kemudian misalkan lagi kita ingin melihat pengaruh dari metode pembelajaran terhadap prestasi belajar. Di sini metode pembelajarannya misalnya yang pertama adalah metode PBL. Yang kedua metode pembelajarannya adalah Flip Classroom. Kemudian yang ketiga misalnya lagi metode pembelajarannya adalah PBL, Flip Classroom, berarti yang ketiga misalnya kooperatif. Nah, dari 3 kelompok tadi, nanti kita ambil masing-masing satu kelompok sampel yang mewakili pembelajaran PBL. Kita ambil lagi satu sampel dari populasi itu yang mewakili pembelajaran Flip Classroom. Dan kita ambil lagi satu kelompok sampel yang mewakili pembelajaran kooperatif. Nah, nanti dari 3 kelompok ini kita bandingkan. Nah, kalau ada perbedaan rata-rata berarti kesimpulan kita bahwa metode pembelajaran ini berpengaruh terhadap prestasi belajar. Gitu. Nah, kemudian kalau variabel bebasnya ada 1, maka disebut sebagai analis varians satu jalur atau satu jalan. Kalau ada 2 variabel bebas, maka analis variansnya disebut sebagai analis varians 2 jalur atau 2 jalan. Dan seterusnya. Nah, kemudian prasyaratnya sendiri kalau kita akan melakukan analis varians, yang pertama adalah sampelnya diambil dari populasi dan juga sampel tersebut diambil secara acak. Tujuannya untuk apa? Bahwa sampel tersebut akan mewakili
populasinya. Kemudian yang kedua, error yang terjadi pada setiap pasangan kasus itu bersifat independen. Maksudnya bagaimana? Bahwa kesalahan yang terjadi pada satu data amatan atau pada satu siswa itu tidak akan berpengaruh kepada siswa yang lain. Nah, yang tidak independen itu yang bagaimana? Misalnya ada siswa yang menyontek. Nah, ketika ada satu kesalahan siswa yang dicontek, maka juga akan berpengaruh kepada siswa yang mencontek. Nah, itu artinya sudah tidak independen lagi. Kemudian yang ketiga, data berdistribusi normal. Artinya bahwa sampel yang kita ambil itu berasal dari populasi yang berdistribusi normal. Kemudian data sampel itu harus homogen. Jadi dari beberapa sampel yang kita ambil itu harus homogen. Nah, kemudian sekarang kita masuk ke ANAFA satu jalan yang akan kita pelajari pada sesi kali ini. Nah, ANAFA satu jalan di sini kita gunakan untuk melihat apakah ada tadi ya pengaruh satu variabel bebas terhadap variabel terikat. Nah, pengaruhnya ini nanti kita lihat dari perbedaan rata-rata. Nah, maka di sini kita juga bisa katakan bahwa ANAFA satu jalan ini kita gunakan untuk menganalisis perbedaan rata-rata dan efek 3 perlakuan atau lebih. Kenapa 3? Karena ketika 2 perlakuan itu kita menggunakannya adalah cukup uji T atau uji Z. Nah, ketika sudah 3 perlakuan atau lebih, maka kita mulai menggunakan ANAFA satu jalan. Nah, kemudian langkah-langkah untuk melakukan atau menguji hipotesis dengan menggunakan ANAFA satu jalan atau satu jalur dengan cara manual, itu yang pertama kita menghitung dulu jumlah kuadrat total atau CK-tot. Nah, untuk jumlah kuadrat total atau CK-tot ini kita hitung dari sigma X kuadrat total dikurangi sigma X total dikuadratkan dibagi dengan N besar. Untuk sigma X kuadrat total itu maksudnya di sini bahwa setiap data amatan, setiap nilai X ini kita kuadratkan dan kemudian kita jumlahkan semuanya. Sedangkan sigma X total di sini adalah nilai X1 kita tambah dengan X2 dan seterusnya sampai Xn. Setelah itu, setelah dijumlahkan baru kita kuadratkan. Dibagi dengan N besar. N besar itu adalah jumlah semua anggota sampel. Kemudian yang kedua kita menghitung jumlah kuadrat antar kelompok atau CK antar. Nah, di sini kita menghitungnya adalah sigma atau jumlahan dari sigma XA dikuadratkan dibagi NA dikurangi sigma X total dikuadratkan dibagi dengan N. Nah, untuk jumlahan dari sigma XA dikuadratkan itu dibagi NA. Ini berarti dari setiap kelompok nanti kita jumlahkan sigma XA1 kita kuadratkan dibagi NA1. Kita tambahkan dengan sigma XA2 dikuadratkan dibagi dengan NA2 dan seterusnya. Kemudian dikurangi dengan sigma X total dikuadratkan. Jadi kita jumlahkan dulu datanya baru dikuadratkan. Dibagi dengan banyaknya anggota sampel. Nanti akan lebih mudah kita pahami kalau kita sudah masuk ke contohnya. Kemudian yang ketiga kita menghitung jumlah kuadrat dalam kelompok atau CKD. Ini kita hitung dari CK total dikurangi CK antar kelompok. Kemudian setelah itu kita menghitung min kuadrat antar kelompok atau MK antar, yaitu dengan menggunakan rumusnya CK antar kelompok dibagi dengan alfa dikurangi 1. Alfa itu adalah banyaknya kelompok yang kita bandingkan. Kemudian kita menghitung min kuadrat dalam kelompok atau MKD. Untuk MKD ini rumusnya adalah CKD atau CK dalam kelompok dibagi dengan N dikurangi alfa. N-nya adalah banyaknya anggota sampel dikurangi dengan alfanya adalah banyaknya kelompok yang kita bandingkan. Kemudian kita menghitung harga F hitung. Untuk F hitung sendiri, rumusnya adalah MK antar dibagi dengan MKD atau min kuadrat antar kelompok dibagi dengan min kuadrat dalam kelompok. Nah, kalau sudah, baru kita buat tabel ringkasannya.
Nah, setelah itu baru kita cari F-tabelnya. Nah, F-tabelnya sendiri kita cari menggunakan derajat kebebasan pembilang, yaitu adalah alfa dikurangi 1 atau banyaknya kelompok dikurangi 1, dan derajat kebebasan penyebutnya itu adalah N besar dikurangi 1 atau banyaknya anggota sampel dikurangi 1. Dan kemudian kita bandingkan, ketika F-tabelnya itu lebih dari F hitung, maka H0 ditolak, atau dengan kata lain F hitungnya itu kurang dari F-tabel, maka H0 ditolak. Mohon maaf ada ralat ya, untuk aturan keputusannya itu kalau F hitung lebih dari F-tabel baru H0 ditolak. Ya, jadi yang tadi keliru. F hitungnya lebih dari F-tabel baru H0 ditolak. Artinya H1-nya diterima. Nah, kalau misalnya H0 ditolak dan H1 diterima, berarti di situ kesimpulannya adalah terdapat perbedaan yang signifikan. Nah, ini contoh tabel ringkasan ANAVA-nya. Jadi nanti kita mulai dari ada sumber variasi, ada jumlah kuadrat, kemudian ada derajat kebebasan, kemudian min kuadrat, F hitung, F tabel, dan keputusannya seperti apa. Kalau misalnya setelah Anda lakukan uji ini, kemudian Anda peroleh kesimpulan bahwa ada perbedaan antara masing-masing dari sampel yang kita bandingkan. Maka kalau seperti itu kita akan melanjutkan lagi dengan uji lanjut yang sesuai. Nah, untuk uji lanjut pasca ANAVA ini, nanti kita bedakan ada dua. Yang pertama kalau sampelnya berkorelasi, dan yang kedua kalau sampelnya saling independen. Maksudnya bagaimana? Untuk sampel saling berkorelasi ini, kalau misalnya yang kita bandingkan itu adalah sampelnya itu sebetulnya sama. Misalnya ada satu kelompok pertama tanpa adanya, kita menggunakan misalnya kita ingin bandingkan beberapa metode pembelajaran, tapi kelompok yang kita uji itu sampelnya itu sama. Jadi satu subjek yang kita beri perlakuan itu sama. Misalnya pertama kita beri perlakuannya adalah metode pembelajaran konvensional dulu yang seperti biasa. Kemudian setelah ini selesai dalam katakanlah kurun waktu misalnya berapa minggu, kemudian setelah itu diberikan tes, kemudian setelah itu masuk yang selanjutnya kita berikan di kelompok sampel yang tadi itu kita berikan perlakuan yang kedua, misalnya kita berikan metode pembelajarannya kooperatif. Kemudian setelah berapa minggu kemudian kita juga lakukan tes. Setelah itu kita lakukan lagi dengan metode pembelajaran yang ketiga, misalnya flip classroom. Nah, setelah itu dari tes-tes yang kita ambil itu kemudian kita bandingkan. Nah, ketika seperti itu kan berarti kelompok sampel yang kita beri perlakuan itu kan sebetulnya sama, hanya perlakuannya saja yang berbeda. Nah, kalau seperti itu artinya bahwa sampel tersebut saling berkorelasi. Atau misalnya lagi, ada satu kelompok sampel, kemudian kita ingin melihat misalnya itu kelompok sampelnya adalah kelompok karyawan. Nah, misalnya kelompok karyawan itu kita ingin melihat apakah produktivitasnya itu ada perbedaan sebelum diberikan alat kerja baru, atau mungkin setelah diberikan alat kerja baru selama 3 bulan, atau setelah diberikan alat kerja baru selama 6 bulan. Nah, kita mau melihat efektivitas penggunaan alat kerja baru tersebut. Nah, yang kita beri perlakuan itu kan sama, kelompok karyawannya tidak berbeda, tapi sama. Jadi sebelum diberikan alat baru, setelah diberikan alat baru selama 3 bulan, ataupun setelah diberikan alat baru selama 6 bulan. Nah, itu artinya berarti sampel tersebut saling berkorelasi. Kalau seperti itu, nanti rumus yang digunakan kita gunakan uji T. Kemudian rumusnya X1 bar dikurangi X2 bar. Dibagi akar S1 kuadrat dibagi N1 ditambah S2 kuadrat dibagi N2 dikurangi 2R kalikan S1 per akar N1 dikalikan S2 per akar N2. X bar itu maksudnya rata-rata kelompok 1 dan 2. Jadi gini,
setelah kita misalnya tadi ada 3 perlakuan, berarti kan ada 3 sampel, 3 kelompok sampel. Nah, dari 3 kelompok sampel itu ternyata di sini ketika kita melakukan uji ANAFA ada perbedaan. Ketika ada perbedaan, berarti sekarang kita lakukan uji paskanya, berarti misalnya kelompok 1 dan 2 kita bandingkan dulu, kemudian kelompok 1 dan 3 juga kita bandingkan, dan terakhir itu kelompok 2 dan 3 kita bandingkan. Jadi kita membandingkannya 2 kelompok, sehingga kita menggunakan uji T di sini. Nah, kemudian kalau uji T untuk sampel yang saling berkorelasi tadi, untuk X bar keterangannya adalah rata-rata, untuk S kuadrat itu varian, kemudian untuk N kecil itu banyaknya kelompok sampel kelompok 1, untuk N2 berarti banyaknya anggota sampel kelompok 2, kemudian R itu sendiri adalah korelasi antara kelompok 1 dan kelompok 2. Nah, kemudian kalau Anda ingin mengetahui korelasinya, besarnya korelasi atau R-nya, itu rumusnya adalah N besar kalikan sigma X kali Y dikurangi sigma X kalikan sigma Y. Kemudian Anda dibagi dengan akar dari panjang akarnya semuanya di dalam akar N kali sigma X kuadrat kemudian kita kurangkan dengan sigma X yang kita kuadratkan, kemudian dikalikan N kali sigma Y kuadrat dikurangi sigma Y yang kita kuadratkan. Nah, seperti ini. Nah, ini untuk menghitung korelasinya. Kemudian, sekarang kalau yang kedua, jika sampelnya itu saling independen atau berbeda. Jadi subjek antara kelompok sampel 1 dan kelompok sampel 2 itu adalah orang yang berbeda. Kalau tadi orang yang sama, kalau ini orang yang berbeda. Maka kita gunakan rumusnya, kalau N1-nya sama dengan N2, atau banyaknya anggota kelompok 1 dan juga kelompok kedua itu sama, kita gunakan rumusnya adalah X1 bar dikurangi X2 bar dibagi dengan akar 2 MKD dibagi N kecil. X bar itu berarti rataan untuk kelompok 1 dan juga X bar 2 berarti X2 bar itu untuk rataan kelompok 2. Kemudian MKD berarti min kuadrat dalam kelompok yang tadi kita hitung pada ANAFA. Kemudian untuk derajat kebebasannya itu adalah kita gunakan derajat kebebasan dalam kelompok. Kemudian ketika N1 tidak sama dengan N2 atau banyaknya anggota sampel 1 tidak sama dengan banyaknya anggota sampel 2, maka rumus yang kita gunakan kita ganti X1 bar dikurangi X2 bar dibagi akar MKD kali 1/N1 tambah 1/N2. X bar berarti rataan, MKD berarti min kuadrat dalam kelompok, N kecil 1 itu adalah banyaknya anggota sampel kelompok 1 dan seterusnya. Kemudian untuk derajat kebebasannya pun juga sama dengan derajat kebebasan dalam kelompok. Nah, sekian untuk materi ANAFA 1 jalan untuk part 1. Kemudian untuk contoh perhitungannya nanti Anda bisa simak pada video analis varians untuk 1 jalan yang part kedua dan part ketiga.